Markus 10 ayat 45 dikatakan di sana bahwa Yesus datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Hai orang-orang hebat, dan firman ini biar mengingatkan kita kembali apa atau kenapa kita harus melayani. Kita tidak lagi menuntut apa yang kita lakukan dalam pelayanan harus dibalaskan setimpal dengan apa yang kita lakukan. Dan ini sangat refleksi banget dalam kehidupan secara pribadi. Nah, kata melayani tidak hanya berada dalam posisi di gereja, tapi kata melayani juga ada di dalam kehidupan rumah tangga, bersahabat, bahkan mungkin di dalam pasangan. Dan bagaimana kita melayani pasangan kita secara personal, itu adalah bentuk dari sebuah pelayanan. Sekalipun respon dari pasangan kita tersebut, atau anak, atau ibu, atau siapapun itu dalam kehidupan sehari-hari, respon mereka tidak menunjukkan bahwa mereka itu membalaskan setimpal dengan apa yang kita lakukan. Kita udah melayani dengan baik, udah sabar, udah mengasihi, udah melakukan yang terbaik, tapi pasangan kita justru sebaliknya, mereka tidak setia, mereka kasar, mereka mungkin membalaskan dengan secara hal yang menyakiti hati kita. Nah, teman-teman, ayat ini begitu dalam maknanya dalam pelayanan secara personal. Ini bukan hanya pelayanan di mimbar atau di gereja, tapi ini menjadi sebuah pelayanan yang bekerja secara personal refleksinya. Ketika apa yang kita lakukan tidak setimpal dengan apa yang kita dapatkan atau respon yang kita dapatkan. Nah, khususnya buat istri-istri, karena saya melihat begitu banyak di saat-saat sekarang ini istri-istri yang mengalami hal-hal yang tidak enak. Mereka diperlakukan tidak baik padahal mereka sudah melayani suaminya, keluarganya, membantu mencari keuangan, tapi tetap mendapatkan sebuah pengkhianatan dari suami tersebut. Nah, sekali lagi teman-teman, dalam pernikahan Kristen bukanlah hal yang mudah, dan itu dikatakan mungkin sampai maut memisahkan. Haruskah kita give up? Pertanyaannya ada di sana. Haruskah kita give up? Dan saya secara pribadi menyatakan bahwa don't give up. Masih ada Tuhan, masih ada jalan keluar. Saya tahu itu bukanlah mudah, tapi Tuhan bilang, ini kita melakukan firman Tuhan. Kenapa? Bukan bertahan karena anak, bukan bertahan karena malu, tetapi karena Tuhan minta bahwa Yesus aja melayani, datang untuk melayani. Demikian halnya ketika aku melayani, tapi aku tidak mendapatkan sebaliknya. Sekalipun hubungan suami istri itu harusnya berdua, tapi ketika salah satunya tidak merespon dengan hal yang benar, seharusnya aku tidak give up. Karena firman ini berkata, Yesus sendiri tidak give up. Sekalipun kita tidak setia, kita gagal, kita mengecewakan Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah give up atas hidup kita, tidak pernah give up atas dosa kita, atas kelakuan kita. Dia tidak pernah give up. Jadi teman-teman, selagi saya masih hidup, selagi masih bernafas, sakit, benar sakit, tapi ini menjadi kekuatan. Saya memilih untuk terus melayani dan berada pada posisi di bawah perlindungan Tuhan. Sekalipun aku harus menghadapi hal yang tidak enak. Hai istri-istri, atau mungkin hai suami-suami yang dihianati, yuk kita pegang firman Tuhan ini, dan biarlah kita memilih tetap hidup di dalam Tuhan. Sekalipun dunia mungkin memilih untuk bercerai, dunia memilih untuk ikut-ikutan. Kalau saya dihianati, saya pun mengkhianati, membalaskan hal yang sama. Tapi firman Tuhan ini membawa kita, aku memilih untuk tetap hidup dan melakukan seperti Yesus melayani, sekalipun pelayanannya bahkan disalibkan, dipermalukan, dihianati oleh murid-muridnya. 3 kali dia disangkal, dicambuk, apapun itu. Karena level tertinggi dari seorang manusia adalah menjadi serupa dengan Kristus dalam kematiannya. Saya tahu bahwa cawan itu nggak bisa kita tanggung. Yesus sendiri bilang, kalau Anda membaca Markus 10, ayat 40, 39, kamu mungkin nggak akan bisa menanggung cawan itu. Yes, tapi cawan yang sekarang ada sama kita, yang kita nggak bisa ubah, udah kita pegang, Tuhan berikan kekuatan aku untuk minum cawan ini, karena aku dipanggil untuk melayani, bukan hanya untuk dilayani, sama seperti Kristus. Dan aku percaya ketika aku minum cawan ini ada kekuatan yang Tuhan berikan. Yuk
kita memilih hidup benar. Saya tahu ini sulit, saya tahu ini tidaklah gampang. Saya tahu ini bukanlah hal yang mudah. Tapi ada Tuhan yang berjanji ini semua tidak melebihi kekuatan kita. Dan Dia setia. Dan saya percaya bahwa doa masih punya kuasa. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami tahu firman ini bukanlah hal yang mudah. Dan mungkin firman ini tidak enak atau tidak menyenangkan telinga bagi yang mendengar. Kami tahu Tuhan bahwa kemanusiaan kami berontak terhadap respon-respon yang tidak benar. Kami sudah baik, setia, kami sudah melakukan semuanya. Tapi kami tetap mendapat respon yang tidak benar Tuhan. Tidak hanya berbicara dalam pelayanan, tapi melayani suami, anak-anak, orang tua. Kami tetap dianggap salah, dianggap tidak baik, bahkan mungkin dikhianati. Tuhan, firman-Mu yang mengajari kami. Kami bertahan bukan karena keinginan, bukan karena alasan apapun. Kami bertahan karena firman Tuhan. Karena Yesus sendiri yang berkata bahwa Yesus datang untuk melayani dan bukan dilayani. Berikan kami hati yang kuat. Aku berdoa kepada istri-istri yang ada di luar sana. Tuhan berikan kekuatan untuk berpegang pada firman-Mu karena kami percaya dengan caranya melayani ada pembebasan dalam kehidupan keluarganya. Dengan caranya melayani suaminya, pasangannya, istrinya, anak-anaknya. Ada perubahan dalam keluarga itu, ada Tuhan di sana. Ada hadirat-Mu, ada kekuatan karena kami masih percaya Tuhan. Bahwa Tuhan masih mendengar doa, air mata. Tuhan masih mendengar hal itu asal kami hidup kudus dan mengandalkan Tuhan, memilih jalan untuk melakukan firman Tuhan. Berkati setiap kami dan Roh Kudus menolong kami untuk memampukan kami untuk minum cawan apapun yang diperhadapkan dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami beroleh kekuatan dan kasih karunia Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan semangat terus. Shalom.